الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puja dan puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita berlindung kepadanya dari kejahatan diri kita, dan dari keburukan amal perbuatan kita. Solawat dan salam, semoga sampai kepada junjungan Nabi besar kita yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga kita mendapatkan syafaatnya kelak di alam keabadian. Amin. Untuk melanjutkan pembahasan, tidak lupa admin ingatkan, untuk klik subscribe, like, komen, dan share. Supaya admin bisa terus update, seputar sejarah para waliullah, dan sejarah Islam lainnya. Bagi yang sudah subscribe, like, komen, dan share, semoga rezekinya terus mengalir tiada henti, dimudahkan dalam mencari rezekinya, dikabul semua hajat-hajatnya, disehatkan semua keluarganya, dan diberkahkan segalanya, semuanya, selamanya, amin. Robiah al-Adawiyah, bisa juga disebut Rabiah Basri. Robiah merupakan waliullah perempuan yang populer dengan kesuciannya, dan kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Robiah merupakan keturunan Maulad, dari Al-Atik, suku Qais bin Adi, yang terkenal dengan Al-Qaisiyah. Robiah merupakan seorang ahli tasawuf perempuan, yang tidak berambisi dengan duniawi, sehingga hidupnya dihabiskan, hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Robiah al-Adawiyah lahir di kota Basroh, Irak, pada tahun 713 Masehi atau tahun 95 Hijriah, dan Robiah wafat pada tahun 801 Masehi, atau 185 Hijriah. Nama lengkapnya yaitu Robiah binti Ismail al-Adawiyah al-Basriyah, yang merupakan seorang ahli tasawuf yang beraliran Sunni. Di masa dinasti Umayyah, Robiah memiliki banyak murid, dan merupakan guru dari para perempuan zahidah, suatu ajaran yang mengabdikan dirinya, untuk mempelajari hukum mensucikan diri, selalu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ajarannya itu terus berkembang, yang akhirnya, Robiah al-Adawiyah dijuluki sebagai The Mother of the Grand Master, yang bisa diartikan sebagai ibunya para ahli tasawuf besar, karena kezuhudannya yang luar biasa. Robiah juga menjadi panutan oleh banyak ahli tasawuf. Kemasyhuran Robiah tidak sampai di Irak saja, namun sampai ke benua Eropa, yang membuat para cendekiawan Eropa tertarik kepada Robiah, karena pemikirannya yang cerdas, dan banyak yang menulis riwayat hidupnya, seperti Margaret Smith, Masignon, dan Nicholson. Di balik kemasyhurannya tersebut, bahwa Robiah dilahirkan dari keluarga yang sangat miskin. Robiah memiliki 3 kakak, dan Robiah anak keempat dari 4 bersaudara. Ayah Robiah bernama Ismail. Dikisahkan, ketika ekonomi keluarganya sangat buruk, Robiah malam itu lahir. Waktu itu keluarganya tidak memiliki uang sepeser pun, bahkan tidak bisa menerangi kamarnya, ketika ibunya sedang melahirkan Robiah. Setelah beberapa hari Robiah lahir, ayahnya bermimpi bertemu Rasulullah. Dalam mimpi tersebut, Rasulullah menyampaikan kepada ayahnya Robiah, "Jangan bersedih, karena Robiah akan menjadi perempuan yang mulia, nanti suatu saat akan banyak orang yang berdatangan, dan mengharapkan berkah dari anakmu," ucap Rasulullah. Ketika umurnya masih kecil, Robiah merupakan anak yang sangat cerdas dalam ilmu agama, dan taat dalam beribadah. Namun Robiah dan saudaranya menjadi anak yatim piatu, setelah ayah dan ibunya wafat ketika umurnya masih kecil. Harta yang ditinggalkan oleh ayah dan ibunya, hanya sebuah perahu, yang kelak digunakan oleh Robiah untuk mencari rezeki. Ketika umurnya beranjak dewasa, Robiah mencari rezeki menjadi seorang penarik perahu, untuk menyeberangkan orang dari tepi sungai Dajlah, ke tepi sungai tempat lainnya, dan ketiga kakaknya mencari nafkah, dengan menenun kain atau memintal benang. Tiba di saat kota Basrah mengalami kekeringan, karena kemarau yang begitu panjang, maka Robiah tidak bisa meneruskan usahanya, menyeberangkan orang ke tepi sungai. Sehingga Robiah dan ketiga kakaknya, memutuskan untuk merantau ke daerah lain, untuk mencari peruntungan dalam mencari rezeki, namun kejadian tidak terduga dialami oleh Robiah. Ketika dalam perjalanan, Robiah dan ketiga kakaknya terpisah, sehingga Robiah berjalan sendiri. Dalam perjalanannya itu, Robiah diculik oleh perampok, kemudian Robiah dijual di pasar lelang sebagai budak, dan terjual kepada seorang pedagang, dengan harga 6 dirham. Ujian Robiah tidak sampai di situ, seorang pedagang yang membeli dirinya, ternyata seorang majikan yang sangat kejam, dengan memperlakukan Robiah secara kasar, sehingga Robiah dipaksa bekerja tanpa henti. Dengan siksaan yang tiada henti, Robiah merasa tidak kuat lagi menahan rasa sakit yang dideritanya, akibat bekerja tiada henti, yang akhirnya pada suatu malam, Robiah melakukan sholat tahajud, dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan doanya yang mengatakan,
Bahwa apabila Robiah terlepas dari perbudakan, maka dirinya tidak akan berhenti beribadah. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan permohonannya, dengan datangnya keajaiban, yang membuat majikannya ketakutan, karena majikannya itu melihat sebuah cahaya seperti lentera, yang menerangi seluruh rumah majikannya, yang ternyata cahaya itu berada di atas kepala Robiah. Dalam keterangan lain disebutkan, bahwa cahaya itu adalah cahaya sakinah, dalam bahasa Ibrani disebut sekinah, yang artinya cahaya rahmat Tuhan, dari seorang kekasih Allah yang suci. Sehingga keesokan harinya, majikannya yang ketakutan itu, melepaskan Robiah. Mengetahui bahwa Robiah bukan orang biasa, majikannya menawarkan bahwa mantan majikannya akan menanggung semua kebutuhan Robiah, asalkan Robiah tinggal di kota Basrah, namun Robiah menolak tawaran mantan majikannya itu. Alasan Robiah menolak tawarannya, karena Robiah merupakan orang yang zuhud, dan dirinya sudah mengukuhkan hatinya, untuk memenuhi janjinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Robiah akan menghabiskan hidupnya, untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkelanalah Robiah menelusuri padang pasir, dalam perjalanannya di padang pasir, Robiah menemukan tempat untuk ia tinggali. Sehingga Robiah memutuskan untuk tinggal di sana, dan di tempat itulah Robiah melaksanakan ibadah yang tiada henti, yang akhirnya setelah beberapa tahun berlalu, berdatanganlah orang-orang yang ingin menimba ilmu kepadanya, sehingga Robiah memiliki banyak murid dalam majelisnya. Dalam keterangan lain, bahwa murid-murid Robiah, banyak yang merupakan tokoh ahli tasawuf, di antaranya Malik bin Dinar, beliau wafat 748 atau 130 Hijriyah, Sufyan As-Sauri, beliau wafat 778 atau 161 Hijriyah. Dan Syakik Al-Balhi, beliau wafat 810 atau 194 Hijriyah. Robiah tidak pernah tidur di malam hari, yang dilakukannya hanya beribadah dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di siang harinya Robiah hanya sedikit tidur. Dalam keterangan lain, dikisahkan ketika siang datang, Robiah Al-Adawiyah berlarian di kota Baghdad, sambil membawa obor di tangan sebelah tangan kirinya, dan memegang wadah yang berisi air, di sebelah tangan kanannya. Robiah terus berlarian di kota Baghdad, yang entah kemana tujuannya, sehingga orang-orang di kota Baghdad kebingungan, dan penduduk Baghdad pun mencoba menanyakan kepadanya. Apa yang sedang engkau lakukan wahai kekasih Allah, ucap penduduk. Robiah menjawab pertanyaan penduduk Baghdad, dengan mengatakan, bahwa dirinya akan membakar surga, dan akan memadamkan api neraka. Mendengar jawaban Robiah, penduduk di sana semakin kebingungan, sehingga penduduk di sana pun semakin penasaran, apa maksud perkataan Robiah. Maka penduduk pun menanyakan kembali, apa maksud dari ucapanmu? Robiah menjawab, bahwa umat Islam yang mengharapkan surga, dan takut akan api neraka, membuat orang Islam semakin menjauh, dari rasa cinta dan rasa kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, Robiah akan memadamkan api neraka, supaya umat Islam hilang rasa takut akan api neraka, dan akan membakar surga, supaya hilang segala harapan umat Islam, yang ingin masuk surga. Apabila semua itu kulakukan, mungkin semua umat Islam akan lebih mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya dalam beribadah, tanpa mengharap imbalan surga, dan takut masuk neraka. Mendengar ucapan Robiah, para penduduk tertegun dan berlinang air mata, yang membuat para penduduk di sana tersadar, bahwa ibadah yang mereka lakukan hanya mengharap surga dan takut akan neraka, bukan karena rasa cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan utusannya, karena cinta yang sesungguhnya, tidak mengharapkan imbalan. Kecerdasan dan ketaatan Robiah dalam beribadah, membuatnya menjadi orang yang sangat dikagumi ke seluruh pelosok negeri, sehingga banyak laki-laki yang ingin melamarnya. Laki-laki yang ingin melamarnya pun, banyak dari kalangan yang sangat masyhur, di antaranya Abdul Wahid bin Zaid, beliau seorang teolog, sekaligus ulama ternama. Kemudian, Muhammad bin Sulaiman al-Hashimi, beliau merupakan orang yang kaya raya, dan seorang amir dari dinasti Abbasiyah. Kemudian, seorang gubernur, yang memerintahkan supaya mencarikannya seorang istri, yang akhirnya penduduk kota Basroh memilih Robiah, untuk menikahkan dengan gubernur tersebut, karena Robiah adalah orang yang tepat untuk menjadi istri gubernur itu. Ada juga dalam riwayat lain, bahwa Hasan al-Basri, seorang ahli tasawuf yang terkemuka, sekaligus sahabat Robiah, ingin menikahinya. Namun Robiah menolak semua lamaran, dari semua laki-laki yang ingin melamarnya, dan Robiah bertekad untuk tidak menikah. Robiah menyadari, meskipun pernikahan itu sunnah, namun Robiah memilih untuk tidak menikah, karena Robiah takut tidak bisa adil akan cintanya kepada keluarganya, sedangkan tidak ada satupun yang dicintai Robiah,
kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala, hingga akhir hidupnya. Karena Robiah tidak ingin menyusahkan orang lain, Robiah pun sudah mempersiapkan kain kafan, yang sudah dia simpan sejak lama. Meskipun ketika ajalnya tiba, banyak orang soleh yang ingin menemaninya, namun Robiah menolaknya. Setelah Robiah melaksanakan ibadah haji, Robiah mulai sakit-sakitan, dan tinggal bersama sahabatnya, yaitu Abdah binti Abi Sawal, yang selalu menemaninya hingga akhir hayatnya. Sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.